kami di sini akan membahas mengenai prinsip Huygens. Yang pertama, kami akan membahas sekilas mengenai prinsip ini. Pada tahun 1978, Huygens mengembangkan hukum refleksi atau pemantulan dan refraksi atau pembiasan dengan metode geometri. Prinsip Huygens menggunakan konstruksi geometris untuk menjelaskan pengetahuan tentang muka gelombang sebelumnya untuk menentukan posisi muka gelombang baru dalam sekejap. Teori Huygens menyatakan bahwa semua titik pada muka gelombang tertentu dapat menjadi sumber titik untuk produksi gelombang sekunder berbentuk bola yang disebut wavelet yang merambat keluar melalui media dengan karakteristik sama dengan gelombang sebelumnya. Setelah selang waktu, beberapa lama, posisi baru dari muka gelombang bersinggungan dengan permukaan wavelet lainnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai prinsip pemantulan. Ketika gelombang dari tipe apapun mengenai sebuah penghalang datar seperti misalnya cermin, maka gelombang-gelombang baru dibangkitkan dan bergerak menjauhi penghalang tersebut. Hal ini disebut dengan pemantulan. Pemantulan terjadi pada bidang batas antara dua medium berbeda, seperti misalnya sebuah permukaan udara kaca dalam kasus di mana sebagian energi datang dipantulkan dan sebagian ditransmisikan. Seperti kita bercermin di depan kaca yang datar, pasti kita akan mendapatkan pantulan dari gambar kita yang ada di cermin. Kurang lebihnya seperti itu yang dinamakan dengan pemantulan dari benda yang bersinggungan dengan benda yang datar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Irma Yunitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunitasari dengan NIM 207190098. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Altitania. Seperti yang terlihat pada gambar yang ada di PPT kelompok kami, di situ memperlihatkan sebuah sinar cahaya yang mengenai sebuah permukaan udara kaca yang mulus, sehingga terjadi sudut theta 1 antara sinar datang garis normal atau yang bisa kita sebut dengan garis yang tegak lurus permukaan disebut dengan sudut datang. Sedangkan bidang yang dibatasi oleh dua garis ini disebut dengan bidang datang. Sehingga kemudian hasil tersebut dikenal dengan nama hukum pemantulan. Dan hukum pemantulan ini dapat berlaku untuk semua jenis gelombang, sehingga dapat digunakan untuk semua jenis gelombang. Yang kedua, tetap sama, ada gambar pada PPT kami. Di situ memperhatikan sebuah berkas kumpulan sinar cahaya datar, sebuah sumber titik P yang dipantulkan dari sebuah permukaan data. Sesudah pemantulan, sinar-sinar tersebut menyebar secara tepat seolah-olah sinar-sinar tersebut datang dari titik P aksen di belakang permukaan. Pada gambar tersebut, titik P aksen disebut dengan bayangan dari titik P. Sehingga ketika sinar-sinar ini memasuki mata, mereka tidak bisa membedakan dari sinar-sinar yang menyebar dari permukaan sumber titik P aksen. Seakan-akan tidak ada permukaan yang memantulkannya. Pemantulan dari permukaan licin tersebut dapat disebut dengan pemantulan spekuler atau cermin, atau juga dalam bahasa Inggris mirror.
Sekian presentasi dari saya, Irma Yunitasari. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya tentang spekular atau cermin. Sesudah dapat kita ketahui pada gambar tersebut, sesudah pemantulan sinar-sinar tersebut menyebar secara tepat, seolah-olah sinar-sinar tersebut datang dari arah bawah atau belakang permukaan. Pada titik bawah tersebut, bayangan dari titik atas, ketika sinar-sinar ini memasuki mata, mereka tidak bisa dibedakan dari sinar-sinar yang menyebar dari sebuah sumber bawah sinar. Seakan-akan tidak ada permukaan yang memantulkannya. Pemantulan dari permukaan licin ini dapat disebut juga pemantulan spekular atau pemantulan cermin. Untuk selanjutnya dapat kita pahami dari gambar di samping, karena pemantulan kasar, sinar-sinar memasuki mata sesudah memantul dari berbagai titik berbeda pada permukaan sehingga tidak ada bayangan. Pemantulan menyebar dari permukaan jalan memungkinkan kita untuk melihat jalan tersebut ketika berada di malam hari, karena sebagian cahaya dari lampu depan kendaraan ada yang memantul kembali ke kita. Mekanisme fisik pemantulan cahaya dapat dimengerti melalui penyerapan dan radiasi ulang atau radiasi cahaya oleh atom-atom di dalam medium yang memantulkan. Ketika cahaya yang berjalan di udara mengenai permukaan gelas, atom-atom di dalam gelas menyerap cahaya dan meradiasikannya kembali ke cahaya tersebut dengan frekuensi yang sama ke semua arah. Mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena terdapat kesalahan pada kelompok kami, sehingga dilanjutkan dengan suara. Dari gambar di samping atau dari gambar PPT kami, pembesaran dari sebagian gambar sebelumnya yang menunjukkan bagian original bidang gelombang AP yang mengenai cermin selama waktu. Pada saat ini gelombang kecil dari titik B mencapai cermin pada titik B, dan gelombang kecil dari titik A mencapai titik B, dan gelombang yang dipantulkan titik BB membuat sudut dengan cermin yang besarnya sama dengan sudut theta R antara sinar yang dipantulkan dan garis normal terhadap cermin, sehingga segitiga-segitiga ABB dan BAB dua-duanya adalah segitiga siku-siku dengan sudut bersama AB dan sisi-sisi yang sama AB sama dengan BP sama dengan CT. Jadi dapat disimpulkan segitiga-segitiga ini sebangun, sehingga menyiratkan bahwa sudut pantul theta R menyamai sudut datang theta 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wahidri Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang pembiasan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena melewati dua medium dengan kerapatan optik yang berbeda. Cahaya bergerak paling cepat dalam keadaan vakum, di mana laju kecepatan cahayanya 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika cahaya melaju di udara adalah c
per 1,003. Di dalam air lajunya adalah C per 1,33 dan di dalam kaca sekitar C per 1,5. Perlambatan dalam medium muncul karena adanya absorpsi dan hemburan saat cahaya bergerak dari atom ke atom. Untuk itu, dalam perlambatan cahaya dalam suatu medium perlu diketahui besarnya indeks bias. Indeks bias sendiri dibagi menjadi dua, yaitu indeks bias absolut dan indeks bias relatif. Indeks bias absolut didefinisikan sebagai laju cahaya dalam vakum per laju cahaya dalam medium, atau N sama dengan C per V. Ketika sinar cahaya ditransmisikan dengan kemiringan tertentu melalui batas antara dua medium dengan indeks yang tidak sama, sinar tersebut akan membelok. Fenomena pembelokan sinar cahaya ini disebut dengan pembiasan. Seperti terlihat pada gambar, jika N1 lebih besar daripada N2, sinar membias sebagaimana tampak pada gambar. Sinar membelok terhadap garis normal saat memasuki medium 2. Sebaliknya, jika N1 kurang dari N2, maka sinar akan menjauhi garis normal. Theta I dan theta T pada gambar disebut dengan sudut datang dan sudut transmisi atau pembiasan, dan theta R adalah sudut pantulan. Cara sebuah sinar membias pada permukaan batas antara medium-medium dengan indeks bias N1 dan N2 ditentukan oleh hukum Snell, yaitu N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta T. Persamaan hukum Snell tersebut juga berlaku untuk cahaya yang bergerak ke arah manapun sepanjang sinar cahaya tersebut. Sinar cahaya mengikuti jalur yang sama jika arahnya dibalik. Presentasi dari teman saya, jika cahaya terpantul ke arah sebuah permukaan batas di mana Ni lebih kecil dari Nt, proses tersebut disebut pemantauan eksternal. Jika N1 lebih besar dari Nt, proses tersebut merupakan pantulan internal. Misalnya, sinar cahaya melintas dari medium dengan indeks bias yang lebih tinggi ke medium indeks bias yang lebih rendah. Sebagian dari cahaya yang datang dibiaskan dan sebagian dipantulkan pada permukaan batas. Karena theta T harus lebih besar dari theta I, maka merupakan hal yang mungkin untuk membuat theta I cukup besar sehingga theta T sama dengan 90. Nilai theta I disebut dengan sudut kritis theta C. Untuk theta I lebih besar dari theta C, tidak ada pembiasan, semua cahaya dipantulkan kembali ke medium semula. Untuk yang selanjutnya, syarat pemantulan internal total adalah bahwa theta I melebihi sudut kritis theta C, di mana N sin theta C sama dengan NT sin 90 atau sin theta C sama dengan N1 per Ni per NT. Karena sudut sudah tidak mungkin lebih besar daripada 1, maka hubungan ini membuktikan bahwa pemantulan internal total dapat terjadi hanya jika Ni lebih besar dari Nt. Proses pembiasan ini juga dapat diterapkan pada prisma untuk menguraikan cahaya ke dalam berbagai warna, karena indeks bias sebuah medium bervariasi tergantung pada panjang gelombang warna cahaya yang berbeda membuat atau membias dengan cara yang berbeda. Hampir semua medium warna merah akan dibiaskan paling dekat, sedangkan warna biru akan dibiaskan paling jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.